Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi mayyada as-sunnah bi anwa'il wa athara rahtal haqq bil hidayati ila da'il asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu nabiyil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan khairan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah ala alihi wa ashabihi khairul anjumil sadat. Amma ba'd, hadirin mustami'in rahimani rahimakumullah, khusus kita muliakan para habaib yang senantiasa hadir duduk bersama kita pada saat ini dengan Abu Syafiq Syahab Ibu Lukman Bakar dan Abu Ayyub juga, dan semua para jamaah majlis turut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala khususnya pada malam hari ini, pada saat ini kita masih ditempatkan di tempat yang mulia, mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di waktu yang mulia, waktu yang berharga. Mudah-mudahan kita terhargakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ridhonya, dengan kasih sayangnya, insyaallah kita selalu dan kita masih taat kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kepada kita sampai akhir hayat kita ketaatan yang abadi, insyaallah. Amin. Amin. Salawat dan salam selalu kita haturkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang sepatutnya, selayaknya kita selalu ucapkan salawat kepadanya. Salawat dan salam yang sepatutnya kita sebagai hambanya, kita yang mengharap syafaatnya, berharap dapat duduk dengannya, kita banyak membaca salawat kepadanya. Mudah-mudahan kita dapat habiskan waktu kita selain zikir kepada Allah, muja-muji Allah, kita kepada Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Dan di akhirat kita mendapatkan syafaat darinya. Amin. Hadirin mustami'in yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada malam hari ini, saat ini masih berada juga di awal bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban bulan yang sangat mulia. Apabila mereka orang-orang yang salihin, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka meniru jejak langkah Nabi Muhammad, maka tidak luput juga para tabi'in, pengikut-pengikut para salihin, para ulama al-amil. Mereka selalu mengikuti dan mentauladani, mengamalkan apa yang disampaikan oleh para ulama tentang amalan-amalan yang ada pada bulan Sya'ban. Amalannya tentu selain salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita juga diajarkan untuk banyak berzikir, untuk banyak baca Quran, untuk banyak ibadah, puasa, dan lain sebagainya. Karena amalan di bulan Sya'ban, amalan yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala perhatikan orang yang beramal di bulan Sya'ban, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahannya, rahmatnya. Karena kan bulan Sya'ban adalah bulan yang sangat mulia. Nabi Muhammad SAW sangat perhatian dengan bulan Sya'ban. Oleh karena itu kita pun sudah selayaknya untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Minimal kita bisa berpuasa, minimal kita banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, minimal kita bangun malam, minimal kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita terkategori orang-orang yang mengamalkan
sunnah Nabi Muhammad dan amalia para ulama. Jika kita tidak luput dari amalan-amalan, sehingga datang bulan Ramadan kita sudah mudah untuk beramal dan beraktivitas taat di bulan Ramadan karena kita sudah beramal banyak di bulan Sya'ban. Apabila mereka apabila mereka ahlu tarim, mereka dimuliakan, ditempatkan, diberikan taufiknya, mereka mengadakan ziarah Nabi Allah Hud di bulan Sya'ban, dan banyak di antara kita pun sudah mengikutinya, yang berangkat ke sana bisa berziarah ke Nabi Allah Hud, seluruh kota Tarim sampai ke kota-kota yang ada di Hadramut. Mereka semua ikut berziarah ke makam Nabi Allah Hud yang ada di Hadramut. Mereka menutup pintu mereka, meninggalkan perempuan-perempuan mereka dan anak-anaknya di dalam rumah, yang laki-lakinya ikut ziarah. Dan juga mereka para ulama yang tidak hanya dari Hadramut, datang dari Saudi, dari Oman dan lain sebagainya. Mereka datang ke Hadramut untuk berziarah ke makam Nabi Allah Hud untuk mengambil keberkahan, karena apa yang telah mereka lakukan telah didahului amalannya oleh para salaf pendahulu mereka, sehingga mereka mendapatkan kemuliaan. Ini semua Allah tepatkan berada di bulan Sya'ban, dan alhamdulillah kita pun Allah tepatkan di Palembang. Kita pun dapat mengadakan ziarah kepada para ulama, ziarah kepada orang-orang besar, pendiri masjid, mereka yang solehin, mereka yang mempunyai anak-anak solehin, dengan acara ziarah ke kubur. Jadi apa yang mereka lakukan, orang-orang solehin yang dahulu lakukan, alhamdulillah kita pun berada di dalamnya. InsyaAllah kita pun bisa mengikuti amaliyah mereka. Berarti menunjukkan Allah SWT cinta kepada kita, Allah ridha kepada kita. Apa yang kita lakukan daripada amaliyah, InsyaAllah dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa nanti kita akan berada di malam nisfu Sya'ban, mana Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam hadisnya, man ahya lailatan nisfu Sya'ban lan tamut qalbuhu hina tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, maka hatinya tidak akan mati tatkala hati semuanya mati, atau di saat semua manusia lupa kepada Allah, dia akan diingatkan dan selalu dekat kepada Allah. Itu di antara keutamaan daripada malam nisfu Sya'ban. Semua kita sudah tahu malam nisfu Sya'ban adalah malam mana penyetoran semua amal selama setahun kepada Allah. Rasul menyatakan, ana uhibbu an yurfa amali wa ana sha'im. Saya ingin diangkat, disetorkan amalku saya dalam keadaan ibadah puasa. Inilah bagian daripada amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh mereka ulama salaf, sehingga kita tidak luput dari amaliyah mereka, amaliyah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita sibuk mengurusi apa yang dilakukan orang-orang zaman Gen Z, anak-anak Gen Z modern sekarang ini, dengan HP-nya, dengan main olahraganya, dengan kata-katanya, dan dengan lain sebagainya. Tapi kita tidak disibukkan untuk mengikuti jalan dan amalan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Rasulullah SAW banyak puasa di bulan Sya'ban ini. Beliau mengatakan dikarenakan bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mana dia banyak dilupakan orang, atau orang sibuk dengan persiapan Ramadan, orang sibuk dengan persiapan haji, orang sibuk dengan perlengkapan untuk haji, untuk melakukan cari kendaraan untuk haji. Orang sibuk dengan persiapan ini dan itu, hingga mereka lupa atau mengabaikan ibadah di bulan Sya'ban, sehingga Rasul
beliau mencontohkan kepada kita untuk banyak ibadah puasa di bulan Sya'ban ini. Hadirin mustami'in yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita pun dapat mengamalkan amaliyah yang ada pada bulan Sya'ban. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita masih membaca kitab Salam Mu'awanah yang dikarang oleh Abdullah Al-Haddad. Saat ini sampai pada pembahasan wa alaika bi suhbatil akhyar wa i'tizalil asyrar wa mujalisatis salihin. Hendaknya engkau banyak-banyak duduk bersama orang-orang baik dan menjauh dari orang-orang yang berperilaku baik, dan banyaklah duduk dengan orang-orang solehin dan jauhi daripada orang-orang yang zalim. Apalagi zaman sekarang dan yang akan datang apalagi, kalau kita ikut kepada mereka, duduk bersama mereka tanpa terasa, kita akan ikut dengan akhlak mereka, kita akan ikut dengan adat mereka, kita akan ikut dengan pandangan-pandangan, pemikiran mereka. Jangan sampai kita mempunyai perilaku dan akhlak yang demikian. Apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, almar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Sesungguhnya iman seseorang, amal seseorang, agama seseorang itu tergantung dengan temannya. Maka lihatlah, sebelum kita berteman, sebelum kita akrab dengan teman itu, siapa teman kita itu, maksudnya bagaimana amalnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana perbuatannya. Andaikan kita punya teman orang-orang yang saleh, maka kalau kita berteman akan tanya, besok puasa tak? Besok mulai awal Sya'ban. Nanti puasa tak di nisfu Sya'ban? Kita akan diingatkan. Kita akan diingatkan, disebut akan amalan-amalannya. Diajak kita untuk beramal. Apa yang disampaikan oleh mereka ulama, anil mar'i la tas'al an turini. Di hal seseorang jangan kau tanya orang itu baik tak kau tu. Kau sore tak? Jangan tanya. Was'al an turini. Tanyalah siapa tahu kawan dekatnya. Innal qarina bil muqarani tadi. Sesungguhnya teman terhadap teman itu pasti akan nular, ikut kepada temannya. In kana dzu syarratin ajannibhu sur'atan. Apabila kita lihat teman itu dzu syarratin au dzu syarratin, mempunyai perihal yang tidak baik, ajannibhu, jauhilah cepat-cepat. In kana dzu khairin, apabila dia mempunyai kepribadian yang baik, maka faqarribhu tahtadi. Kau akan dekat kepadanya, atau faqarinhu tahtadi. Kau temanlah kepadanya, kau akan dapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang bejat pun, kita yang salah pun, kita yang pendosa pun, kita yang kurang amal pun, kalau kita dekat dengan orang baik, berguyur akan baik. Kita tak pernah puasa. Puasa ni misalkan bulan Sya'ban tak pernah puasa. Bulan Rajab tak pernah puasa. Tapi kawan kita ni kebenaran kita berkawan akrab, baru akrab dengan orang baik. Hanya besok puasa tak? Apa puasa? Aku tak pernah puasa. Orang puasa di bulan Sya'ban ni, satu hari baik puasa, bisa ngangkat dari balak, bisa ngangkat dari azab kubur dan lain sebagainya. Mana? Iya. Tidur fikir malam-malam ni. Aku banyak dosa. Puasa belah besok. Gara-gara kita berteman dengan orang baik, akhirnya bisa nularkan. Lalu bagaimana kalau kita orang baik? Bagaimana kalau kita orang yang selalu di masjid dalam berteman dengan orang baik dan semuanya baik? Pasti akan tambah baik. Jadi makanya kita jangan merasa baik, merasa seolah-olah kita merasa baik itu merasa sudah soleh. Padahal kesolehan itu bisa ditingkatkan. Kesolehan kita kalau kita cuma qabliyah ba'diyah 2 rakaat, kalah berarti kesolehan kita dengan orang yang qabliyah ba'diyah yang ada 4 rakaat. Kalau kita cuma tak pernah ikut duha, jangan kita merasa sudah soleh. Banyak mungkin kita belum istiqomah dengan tahajud. Baca orang istiqomah dengan tahajud, dia lebih soleh. Mungkin kita merasa soleh sudah tahajud. Kita lihat mungkin ada orang yang sudah hafal Quran banyak, sekian juz, dia lebih soleh.
dan seterusnya. Jadi bisa tingkatkan kesolehan kita itu, jangan merasa kita cukup dengan amal soleh kita. Makanya teman yang baik itu menularkan. Dimana yang Allah SWT dalam hadis qudsi menyatakan ya kepada salah satu nabinya, kalau malaikat yang ceritakan tatkala malaikat mengangkat amal dan memasukkan hamba-hamba Allah itu yang sesuai dengan amalnya, ada seseorang yang sudah amalnya bejat, sudah amalnya sudah pantas masuk neraka, dah nak dimasukkan neraka, kata Allah berhenti dulu, tanya dia apakah dia punya nama orang soleh, sehingga kalau dia namanya nama orang soleh Muhammad, Ahmad, Hamid, Mustabam dan seterusnya, masukkan ke dalam surga berkah nama baiknya dia. Ini sudah terakhir ini, ya sudah seleksi yang paling akhir sudah seseorang itu, ya namanya baik tak, sudah amal bejat galau-galaunya sudah galau, sudah masuk neraka sudah galau, sudah disiksa sudah. Karena sesungguhnya semua umat Nabi Muhammad itu akan masuk surga galau-galaunya, tapi mampir dulu tadi. Tapi kalau lihat, kalau ada namanya itu sesuai dengan ada nama orang soleh, sudah masuklah sudah. Tak usah disiksa lagi. Kata malaikat, kata ya Allah, kau maha tahu namanya lagi tidak sama dengan nama orang soleh. Ya sampai akhir cerita, ya dia dimasukkan ke dalam surga karena dia punya temannya tadi, ya pernah temannya tadi temannya tadi orang soleh. Jadi teman ke teman itu menjadi berkah karena kebaikan daripada temannya. Jadi itulah perihal yang menyebabkan kita itu menjadi orang baik, jadi orang yang bisa bahagia di akhir itu dikarenakan salah satunya teman kita itu. Ya. Oleh karena itu, ya Nabi Muhammad SAW menyatakan al-jalis as-salih khairu minal wahda wal wahda khairu min jalis as-su'. Teman duduk yang baik itu lebih baik daripada kita sendirian. Kalau ada teman baik, ya lebih baik berteman sama dia daripada dewean di rumah main HP baik aja, nonton TV baik, ketika gawe. Ya. Nonton TV ya ketika gawe bahasanya artinya. Bagi orang yang waktunya mahal, nonton TV itu lolo katanya. Bagi kita yang waktu kita murah, nonton TV kita, berarti kita ini murahin harga waktu kita ini. Dan berarti apa? Sendiri itu lebih baik daripada teman soleh, lebih baik daripada kita sendirian. Dan sendirian itu lebih baik daripada teman yang tidak baik. Ya. Daripada kita dewean, atau daripada teman yang tidak baik, lebih baik kita dewean. Kawan kita tuh nak ngajak itulah, ngajak ngiri-ngiri terus, ya ngajak sana nyampah, akhirnya ngiri-ngiri. Jadi lebih baik dewean daripada teman yang mengajak akan keburukan atau kemaksiatan. Ya, sampai kita salah teman. Tinggallah, teman itu mudah, teman itu gampang. Kalau kita punya prinsip, insya Allah kita bisa senang, happy baik. Tapi kalau kita tidak punya prinsip, maka kita tergantung angin ke laut terus, nyebur akhirnya. Laut nyebur akhirnya. Tapi kalau kita punya prinsip, angin ini ajak ke laut nyebur, nggak ke darat. Jadi harus punya prinsip. Berikutnya beliau mengatakan wa'lam anna mukhalatata ahlil khair. Mukhalatata ahlil khair. Bahwasanya berkumpul dengan orang-orang baik itu, wa mujalasatihim, dan duduk bersama mereka, ya tuzra'u fil qalbi mahabbatul khair. Dapat menanamkan di hati kita cinta kepada kebaikan. Duduk bersama orang baik, berkumpul bersama orang baik, itu dapat menanamkan kebaikan dalam hati kita. Wa tu'inu 'alal amal bih, dan bisa membantu untuk beramal baik. Ya. Bisa menanamkan cinta kepada kebaikan dan bisa membantu kita berbuat baik. Ya. Ini baru bergaul, baru duduk bersama orang baik. Jadi makanya daripada kita bersama orang tidak baik, baik dewean berarti kata Nabi tadi.
Daripada kita berkumpul orang baik, mak kita dewan. Daripada kita dewan, mak kita berkumpul orang baik. Jadi kumpullah dengan orang baik. Ya. Dapat menanamkan cinta akan kebaikan. Dan dapat membantu kita untuk beramal baik. Ya. Karena amal baik itu kalau kita lakukan dan kita bisa lakukan bisa dawam, istiqomah, akan menyebabkan kita merasa happy, merasa senang. Ya, karena ada seperti ada energi positif. Ruh kita itu kenyang. Ya, ruh itu makanan ruh itu kebaikan, kesolehan. Tapi kalau kita ya bermaksiat terus, buat dosa terus, atau tidak melakukan kebaikan, maka ruh kita ini lapar. Ruh kita lapar ini itulah tiup angin tadi melok juga tadi. Ya, jadi istilah kenyangkanlah rohani kita dengan amal ibadah. Ya, makanya upayakan kita saat masih muda ini yang nak nyari rezeki, carilah rezeki banyak-banyak. Kenapa? Baca kita masa tua itu tinggal ibadah baik. Ya, jangan sampai masa muda, masa kuat ini kita santai-santai, masa tua kita minta-minta lagi sama orang. Alhamdulillah. Jadi demikianlah. Dan sebaliknya, ya, berkumpul dengan orang yang tidak baik dan duduk bersama mereka menanamkan kepada dalam hati kita cinta akan keburukan. Duduk orang-orang yang bejat, duduk orang-orang yang tidak baik, berarti hati kita ini akan tertanam senang dengan keburukan. Duduk dengan penjudi, duduk dengan pemabuk, akhirnya kita senang judi, senang mabuk-mabukan. Ya. Dan selain itu juga membantu kita untuk memudahkan beramal buruk. Kenapa? Berkumpul dengan mereka. Ya, usah jauh-jauh kita duduk bersama orang hobi sepak bola, nonton bola, kita akhirnya demen bola. Kita duduk bersama orang yang hobi badminton, akhirnya kita senang juga badminton. Ya. Hobi duduk bersama orang penjual minyak wangi, akhirnya tahu minyak wanginya nama-namanya. Kalau tak tahu apa dia badminton namanya. Ya, namanya apa? Apa lagi nama minyak wangi itu. Kenapa kita berkumpul sama mereka, akhirnya kita dapat manfaat. Dan akhirnya cinta minyak wangi. Akhirnya, lemak ni yang jual minyak wangi. Akhirnya demen untuk jual minyak wangi. Katakan kita duduk bersama mereka. Ya. Jangan sampai kita berkumpul, duduk senang, mantap, bahagia, tenang, berkumpul kepada ahlu ghibah. Ya. Katakan oleh mereka para ulama, Abu Umar mengatakan bahwasanya kalau kita berkumpul dengan orang ghibah, dia ngibai wong, kita ketawa kakak-kakak. Yo, dia itu nian, oh yo kakak, tahu. Kita ketawa berteman dengan orang yang ghibah tadi, ketahuilah. Ya. Saat ini kita ketawa dengan ghibah yang dia diceritakan, nanti orang itu menghibah kita juga. Ya. Jadi duduk bersama orang tunggal ghibah, kita senang, kita tenang, bahagia, akak-akak, ketahuilah nanti wong itu kan ghibah kita juga. Ya, ghibah itu ngatai juga, ngatai tidak baik. Ya, inilah. Nah, begitu pun juga kalau kita duduk bersama orang yang demen ya hal yang mubah, hal yang makruh, maka kita akan lama-lama senang juga hal yang makruh. Hal yang mubah, main ini yang mubah juga tak apa-apa, main itu banyak kan mainan ini boleh kan? Main gap mubah juga tak apa-apa. Akhirnya kita demen juga. Ya. Demen dengan hal yang ibadah yang mubah itu. Demennya makruh. Ya, akhirnya berkumpul orang dengan amal makruh, kita juga akan cinta, demen juga hal yang makruh. Ya. Lalu bagaimana kalau kita demen duduk bersama, selalu dekat bersama orang yang berbuat maksiat, lama kita cinta dengan maksiat dan mudah kita untuk akan membantu untuk mengamalkan maksiat. Makanya ya, dengan teman bisa menyebabkan kita terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Teman juga bisa menjadikan kita orang yang baik. Jangan kita betah dengan orang yang tatkala dia senang dia ada sama kita,
kala kita susah, tak ada dia sama kita. Ya. Ya, in qalla mali fakul khillin yusahibni. Kalau saya sedikit hartaku, tiada ada yang mau berteman padaku. Fa in zada mali fakul khillin hulali. Kalau saya banyak harta, banyak duit, ya banyak okak, semuanya nak berkawan sama aku. Ini biasa masalah dunia ini. Makanya kita jangan mudah-mudah juga kita mendekat kepada seseorang yang hanya pengen dunia saja, pengen berharap saja, tapi tidak ada manfaat buat akhiratnya. Harapannya mudah-mudahan di bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh berkah, bulan Sya'ban yang mulia, Allah Subhanahu wa taala muliakan kepada kita. Bulan yang Sya'ban tadi dari 5 huruf, Yasin artinya syarafun wa syafa'ah, kemuliaan, ya, siapa yang ada di ibadah di bulan Sya'ban Allah akan muliakannya. Ya, ain artinya izzun wa karamah, orang yang berada beribadah di bulan Sya'ban Allah akan muliakan dia, akan berikan kemuliaan dunia akhiratnya. Ba birrun artinya kebaikan, orang yang banyak ibadah Allah berikan kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Wal aliful ulfah, alif adalah kasih sayang, Allah akan cinta kepadanya. Nun nurun, nur adalah cahaya baginya. Orang ibadah di bulan Sya'ban, puasa diakah, sedekah diakah, silaturahmi dia, berbakti kepada orang tua, bangun malam dia, maka Allah akan berikan cahaya kepadanya. Mudah-mudahan kita bisa beribadah dan mengambil kemuliaan daripada bulan Sya'ban, bulan yang sangat mulia. Ya, insyaallah Allah muliakan kita sebagaimana Allah muliakan orang-orang yang mulia. Allah ridhai kita sebagaimana Allah ridhai orang-orang yang mulia. Allah berikan kasih sayangnya, cintanya dunia sampai akhirat, bagaimana Allah berikan kepada mereka-mereka yang mulia. Allah kayakan kita bagaimana Allah kayakan orang-orang yang dermawan. Amin. Amin. Mohon maaf. Terima kasih kepada yang telah bersumbangsi pada majlis ini dan hadir pada majlis ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اجترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فاتب تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب المنة بالمصطفى الرسول نهضى بكل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تشري الصحب والحمد لله بالبدء والثناء الحمد لله